Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Mujahadah dengan NIM 2104110040 untuk memenuhi tugas UTS Statistika Pendidikan. Saya akan membuat tutorial penyelesaian tugas statistika menggunakan uji berpasangan dan uji independen. Nah, untuk soal pertama kita lihat suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP A Bangkalan. Nah, untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 18 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Nah, data hasil dari pretest dan post-test sebagaimana tertera pada tabel berikut. Nah, ini sudah saya pindah ke tabel pretest dengan nilai berikut dan juga post-test dengan nilai berikut. Di sini kita akan melihat bagaimana rata-rata perbedaan dari motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah. Maka kita tentukan hipotesisnya dulu. Untuk hipotesis 0 itu di sini tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian untuk A1-nya ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian setelah itu kita menggunakan taraf kepercayaan di sini 95%, artinya taraf signifikannya yakni 0,05. Kemudian di sini kita akan menggunakan uji T berpasangan dengan data analisis. Nah, ketika teman-teman belum mengaktifkan data analisis, yakni dengan pertama kita buka file, kemudian options, kemudian add-ins. Nah, di sini ada analisis toolpath. Kita pencet di sini dan kita arahkan ke go. Nah, di sini ada analisis toolpath, kemudian kita pencet OK. Nah di data nanti kita lihat analisisnya telah aktif gitu ini. Nah, kemudian untuk melihat uji T berpasangan, maka kita pilih yang di data analisis yakni pada ini. Test to pair to sample for means. Ini kita pencet OK. Nah, di sini untuk variabel 1 kita gunakan yang pretest. Oh, bentar. Nah, untuk yang variabel 2 kita menggunakan yang post-test. Nah, untuk ini kita kosongi saja. Nah, untuk labels karena kita tadi nariknya dari pretest dan post-test, maka labels kita centang. Nah, untuk alfanya kan tadi udah taraf signifikannya udah sama, kita tidak usah dirubah 0,05. Nah, ini untuk kita pencet yang output rank, kita pilih yang di sini biar dekat. Nah, oh benar-benar. Kita pilih yang di kolom K. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, maka muncul dari titik uji T-nya. Nah, untuk yang kita lihat ini di T-start statistika, ini merupakan T hitungnya. Kita tandai dengan warna kuning. Nah, yang untuk di T critical to tile ini adalah merupakan T
T-tabelnya. Nah, di sini kita sudah lihat bahwasannya T hitung itu kan min 4. Di sini T-tabelnya 2. Maka T-tabelnya lebih besar daripada T hitung. Dan di sini jika kita lihat di sini, jika min T-tabel itu lebih kecil daripada T hitung, maka terima H0. Nah, karena di sini T-tabelnya lebih besar daripada T hitung, atau T hitung itu lebih besar daripada T-tabel, maka kita tolak H0 alias kita terima H1. Maka di sini kita terima H1, yakni ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan value, di mana di sini kita lihat, nah di sini menunjukkan angka 0,000134. Kita lihat di sini karena di sini merupakan ada pangkatnya ya. Jadi kalau dilihat ini lebih kecil maksudnya daripada 0,05. Maka di sini jika P value ini lebih kecil daripada taraf signifikannya, maka tolak H0 terima H1. Maka kesimpulannya di sini H1. Ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kita pindah di sini. Nah, ini untuk yang T berpasangan. Selanjutnya kita akan beralih untuk soal yang kedua, yakni untuk yang uji independen, T independen. Nah, di sini ada soalnya, seorang guru akan menguji aktivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut dengan kelompok kontrol. Nah, di sini saya sudah pindahkan ke tabel. Dan kelompok 2 disebut juga kelompok eksperimen. Nah, kedua kelompok ini ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol ini tidak. Maka berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafalkan oleh masing-masing subjek. Nah, di sini saya sudah memindahkan mana yang hasil dari kontrol, nilai kontrol, dan juga dari eksperimen. Nah, untuk uji independen sendiri ini berbeda dengan uji berpasangan tadi. Untuk di independen ini agak lebih rumit daripada yang di berpasangan karena kita akan menguji homogenitasnya terlebih dahulu. Pertama, kita tentukan hipotesis 0, yakni tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Nah, untuk taraf kepercayaannya kita di sini menggunakan 95%, artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Dan kita menggunakan uji T independen. Nah, selanjutnya kita menguji variasinya terlebih dahulu. Untuk menguji variasinya kita tulis dahulu. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan var S Nah, kita tarik angkanya. Nah, kita tarik saja. Nah, karena di sini pada eksperimen itu nilainya lebih besar 5,4 daripada
variasi yang miliknya kontrol, maka F pembilangnya kita pakai F1 atau F pembilangnya kita pakai yang eksperimen. Dan F2-nya kita pakai yang kontrol atau F penyebutnya. Nah, ini kita sangat perlu menentukan uji homogenitas. Nah, karena F1 sama F2 atau variasi 1 sama variasi 2 ini, nah setelah itu kita uji variasinya untuk uji homogenitasnya terlebih dahulu. Kita pencet data. Nah, kita pencet data analisis tadi. Kita pilih yang t-test sample to sample for variance. Nah, di sini kita pilih OK. Nah, untuk rank 1 tadi karena eksperimennya lebih besar, maka kita taruh. Dan untuk variabel 2-nya kita taruh ini. Nah, untuk yang variabel 2 kita taruh di yang kontrol. Kita klik di labels. Nah, output rank-nya kita nanti taruh di sini agar dekat. Kita pencet OK. Nah, ini sudah keluar untuk GF-nya. Kita tarik down. Nah, di sini kita bisa lihat F-table-nya dan FT atau F-table-nya ini lebih besar daripada F-nya. Maka H0 diterima, artinya ragam populasi 1 dan 2 ini homogen. Jadi kita sudah lihat bahwa ini lebih besar daripada yang F. Maka kita bisa lihat bahwa data ini homogen. Selain itu, di p-value-nya ini kita lihat 0,060 ini memperlihatkan bahwa jika P ini lebih besar daripada signifikannya tadi, maka ini termasuk homogen seperti itu. Lanjut kita akan uji independen. Klik data, buka data analisis. Untuk yang ini kita pilih yang equal di sini karena tadi homogen. Kita klik OK. Untuk yang rank satunya kita isi yang variasi 1 ya, jangan kebalik. Dan untuk yang rank 2-nya kita juga isi yang variasi yang 2 atau kontrol tadi. Kemudian kita klik labels, output rank. Nah, di sini kita taruh biar dekat juga, kita taruh di sini. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Maka setelah itu kita lihat bentar. Nah, di sini tabelnya terlihat angka 2,048. Kita tandai dulu. Dan juga untuk T-hitungnya 1,6. Karena T tabelnya ini lebih kecil daripada T-hitung, maka di sini kita lihat untuk uji independen, jika T tabel lebih kecil daripada
dihitung, maka kita terima H0. Nah, di sini maka kita terima H0, yakni tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal dari kedua kelompok tersebut. Atau kita lihat dengan dari p-value-nya, yang itu 0,12. Nah, karena di sini 0,12 ini lebih besar daripada 0,5. Nah, jika ini p-value-nya ini lebih besar daripada taraf signifikannya, maka terima H0. Atau di sini sama, tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal dari kelompok tersebut, maka kesimpulannya ini. Kita pindah di sini. Kesimpulan. Nah, sudah, maka didapatkan untuk soal 1 ini kesimpulannya ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Dan untuk soal 2 ini kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal dari kedua kelompok tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.